Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya perkuliahan kita di analisis dan desain sistem pertama. Ya, kemarin kita sudah bahas apa sih itu SDLC dan metodologi yang akan kita gunakan, yaitu metodologi Unified Process, yang secara garis merah juga sesuai dengan SDLC ya, tinggal teknik penerapannya aja lebih di istilahnya apa ya, lebih diejawantahkan agar bisa dilaksanakan di dunia nyata ya, jadi tidak sekedar konsep saja. Oke, kita kemarin sudah masuk ke pembahasan tentang manajemen proyek dan sudah sempat disinggung sedikit tentang definisinya. Oke ya. Nah, mana tadi? Nah, jadi teman-teman ya, ini mengingatkan lagi, kemarin ini sudah kita bahas bahwa ketika kita membuat sebuah sistem informasi itu kita bikin seperti proyek pada umumnya ya. Jadi ada project ya. Misalnya project membuat sistem rantai pasok. Nah, gitu kan. Jadi di dalamnya itu nanti ya eh, terdiri atas beberapa aktivitas ya. Jadi aktivitas yang urut, tentunya sesuai dengan metodologi yang akan kita gunakan gitu kan. Jadi ada awalannya, ada akhirannya. Nanti awalnya itu berupa apa? Nah, namanya sistem request teman-teman ya. Jadi nanti kita membuat dokumen disebut sebagai sistem request. Itu adalah permulaan untuk terjadinya sebuah project sistem informasi. Kemudian setelah dilakukan, di dalamnya ada satu pernyataan delivery-nya apa. Misalnya tadi ya, sistem rantai pasok akan membuat sistem rantai pasok yang memiliki feature A, B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian sampai mana gitu ya, kedalaman feature-nya gitu ya. Gitu. Tentunya sistem yang akan kita buat tadi itu akan kita gunakan ya untuk menunjang jalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi saya sudah berkali-kali ya di sejak awal kalian kuliah di sistem informasi ini, bahwa tugas kalian ini sebenarnya mengolah ya data-data menjadi informasi, sehingga informasi tadi itu bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan di dunia nyata ya. Jadi eh, ya yang seperti kebanyakan orang bilang IT itu kok kayaknya abstrak, tetapi efeknya luar biasa di dunia nyata ya, karena itu ya untuk mensupport pengambilan keputusan. Intinya itu aja lah. Mau sistem informasi semahal apapun, sejelimet apapun, ataupun sesederhana apapun gitu ya. Kalau dia berupa sistem informasi ya gunanya adalah untuk mengolah data ya menjadi informasi. Jadi kalau kalian membuat sistem informasi yang tidak ada gunanya gitu kan, atau data yang dimasukkan atau informasi yang dihasilkan tidak ada gunanya, ya sama aja bohong ya. Jadi fokus kalian ya di situ, tujuannya itu apa gitu kan. Ya karena ada sebuah proyek maka perlu ada manajemen gitu ya, yang isinya itu satu statement ya, atau satu rangkaian bagaimana kita merencanakan, mengontrol. Jadi direncanakan kemudian dikontrol ya. Misalnya kita punya rencana A, B, C, nanti ada controlling sesuai tidak dengan rencananya. Kalaupun tidak sesuai,
kita mesti ngambil langkah apa gitu ya. Penyebab tidak sesuainya apa? Nanti akan berubah-ubah kan tergantung dari kondisi real di lapangannya. Lah, orang yang melakukan perencanaan dan mengontrol manajemen proyek disebut sebagai manajer proyek. Gitu ya, teman-teman ya. Intinya itu saja. Lah, alur kerja manajemen proyek seperti yang sudah kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, ini itu tetap ya fasenya itu ada inception, elaboration, contraction sama transition. Dan nanti apa yang akan dilakukan di tiap-tiap fase ini akan kita jelaskan di sini. Mana ya? Oh, ini. Lah pada fase persiapan teman-teman ya, inception phase ini kita akan membuat apa yang disebut sebagai permintaan sistem. Ya, bahasa kerennya itu sistem request. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan sebuah sistem informasi itu ada yang mengawali. Ya, mengawali ini adalah permintaan. Bayangkan ya, kalian punya satu organisasi, kalian memimpin departemen IT gitu kan. Nanti kalian akan mendapat permintaan dari departemen yang lain. Misalnya tadi ya dari eh, inventory ya, dari direktur pengadaan itu dia akan minta sistem rantai pasok. Itulah permintaannya apa, kemudian kebutuhan dari sistem itu apa, itu nanti akan dituangkan semua di dalam sistem request. Nah, setelah di fase persiapan ini, teman-teman ya, kita buat sistem request. Kalau kita lihat kan di sini, balik lagi ya, sistem request nih di inception. Saya ganti ini aja. Nah, ini buat sistem request nih di sini nih. Nah, dan nanti kita lihat nih di sini sistem requestnya setelah selesai kita lakukan yang disebut sebagai studi kelayakan. Ini yang ada di awal-awal fase di bagian akhir menuju fase elaborasi. Jadi sebelum melakukan analisis ya, karena kita lihat di sini kembali lagi ya, bolak-balik ya. Di sini nih fase elaborasi ini kan teman-teman ya, kalau kita tarik ke atas di engineering workflow, dia itu udah mulai melakukan analisis secara mendalam di sini ya. Analisis secara mendalam dulu, jadi belum ada perencanaannya udah jalan, cuma tidak masif ya. Masifnya itu baru setelah di akhir elaboration sama di pertengahan contraction. Jadi udah mulai dapat insight di sini nih, udah mulai dapat bayangan. Ketika kita melakukan analisis, kita dapat bayangan. Kita ngapain aja gitu kan di sini. Mau bikin apa? Bentuk user interface itu udah muncul di sini. Basis data udah muncul. Ya, jadi sini ada permintaan sistem. Nah, nanti di bagian akhir sini teman-teman itu ada visibility analysis atau analisis kelayakan. Ini untuk menentukan apakah proyek benar-benar akan dilanjutkan pada fase berikutnya apa tidak. Gitu ya. Jadi di fase ini nih teman-teman ya, ini hanya berupa omon-omon gitu ya. Bukan ding. Ya sebenarnya bukan omon-omon ya. Maksud saya belum dikerjakan ya. Baru rencana, baru studi kelayakan ya. Baru mau bikin apa, baru dipertimbang-timbang. Jadi belum sempat kita misalnya melakukan codingan ya, merancang apa, membeli server itu belum nyampe situ. Sehingga ketika nanti keputusan kelayakannya, oh ini tidak lanjut, kita tidak rugi banyak ya. Paling rugi konsumsi rapat aja ya, konsumsi rapat dan ya memang tugas kita digaji ya teman-teman ya orang-orang IT ya untuk melakukan ini semua gitu ya. Gitu. Jadi sebelum kita orang IT coding gitu ya, sebelum beli-beli server atau peralatan yang hardware ya, perangkat keras, itu ya hanya omon-omon dulu gitu ya. Ini kita bikin sistem gini, nanti hasilnya gini gitu ya. Tapi butuhnya ini gitu loh. Kira-kira gimana? Layak nggak ya? Gitu. Jadi intinya seperti itu. Gimana? Panjang amat. Ya, jika
disetujui teman-teman ya, akan dilaksanakan manajemen proyek mulai dari rencana kerja, pemilihan alat-alat bantu sampai dengan penentuan SDM. Gitu. Jadi di awal ini, awal-awal fase inception ini ya, kita akan fokus ke bagaimana menjustifikasi apakah proyek tersebut layak apa tidak. Gitu ya. Nah, dengan cara apa teman-teman? Itu membuat dokumen sistem gitu ya. Sorry, dokumen permintaan sistem. Bentar, teman-teman, ini saya tunjukin kan saya sudah pernah ngasih tahu ya template-nya. Ini silakan kalian download ya, sudah ada di repository. Namanya sistem request ya, proposal system ya. Permintaan sistemnya itu di area sini. Nah, di area yang kedua ini. Jadi nanti ini kalian sudah mulai ya, mulai mengisi-isi ini. Kalian kemarin sudah saya kasih kesempatan untuk menentukan sistem yang akan kalian buatkan. Bahkan dari pertemuan kedua nih ya, bahkan dari pertemuan pertama nih ya. Ini saya sudah woro-woro kalian ingin membuat sistem apa. Nah kan ini sudah dipilih kan harusnya. Nah kalau sudah dipilih nanti kalian di sini gedein deh, biar gede. Di sini sudah mulai membuat permintaan sistem ya. Jadi yang di sini itu harus yang merah-merah nih ya. Gitu ya, ini yang merah-merah. Ini nanti dihapus kemudian diisi sama kalian. Ya, dibikin yang rapi ya teman-teman ya. Tentunya yang ini juga sudah mulai diisi ya, walaupun gini teman-teman. Ringkasan eksekutif ini akan selalu berkembang ya, namanya juga ringkasan. Jadi akan meringkas seluruh isi dari proposal sistem ini. Gitu ya. Jadi yang penting-penting dari permintaan sistem itu dimasukkan ke sini. Nah, ini juga sudah mulai nih kalian poci-poci sedikit ya. Nah, ringkasan eksekutif buatlah 3-5 paragraf ya, tidak boleh lebih dari 5 paragraf. Karena yang baca ini CEO-nya ya, yang waktunya juga sedikit, dia tidak akan membaca secara detail. Hanya ingin tahu, oh ini apa sih, gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi dokumen ini teman-teman ya, ini berisi 5 elemen. Sponsor proyeknya, kebutuhan bisnis, keperluan bisnis, nilai bisnis, dan masalah khusus kalau ada ya. Jadi persis cuma mengisi ini. Ya, sponsornya, kebutuhan, keperluan, nilai bisnis, dan permasalahan khusus ya. Misalnya kalau ada kira-kira ketika sistem ini akan diterapkan, halangannya apa? Kesulitannya di mana itu dituliskan di situ. Gitu ya. Nah, sponsor proyek ini nama orangnya ya. Organisasi atau departemen ya. Tapi ditunjuk orangnya. Misalnya departemen pengadaan gitu ya. Yang dikepalai oleh misalnya Mbak Yuli gitu ya. Nanti sponsor proyeknya ditulis di situ, Sri Yuliana gitu kan, sebagai apa namanya kepala eh, bidang apa atau kepala bagian pengadaan misalnya. Ya, di sini sudah ada contohnya ya teman-teman ya. Jadi nanti yang ini pun bisa kalian hapus ya. Contohnya ini nih, project sponsor. Namanya Max Ross ya. Dia adalah wakil presiden dari jasa farmasi gitu ya. Nanti ditulis itu sponsor proyeknya siapa. Dan bisa lebih dari satu orang ya. Misalnya Sri Yuliana dan David misalnya ya di sini. Oke. Terus bisnis need nih. Di sini ada contoh ya. Project ini diinisiasi untuk mengintegrasikan jasa-jasa kesehatan ya dengan menyediakan komunikasi secara real time dan penjadwalan ya untuk Peterson Superstore. Jadi buat gambaran teman-teman ya, ini maksudnya. Jadi ketika kita lihat ya, integrated health clinic. Jadi ceritanya gini teman-teman.
Jadi ini perusahaan gedenya teman-teman ya. Ini yang mau jadi studi kasus di kuliahan kita. Perusahaan gedenya itu namanya ini Peterson Superstore. Jadi dia semacam supermarket gitu ya. Tetapi di dalamnya ya itu ada jasa klinik ya, karena ketika itu apa namanya pemiliknya itu melihat, lah ini yang pada datang ke mana supermarket saya itu adalah rata-rata ada keluarga gitu kan, bapak anak sama kedua orang tua. Kadang emak-emaknya belanja, si bapaknya kan bengong tuh, duduk-duduk apa-apa gitu kan. Akhirnya dia berinisiatif untuk membuat bagian farmasi. Jadi di situ sudah ada nih, sudah ada toko obatnya ya. Toko obatnya udah ada, dia tinggal menyediakan layanan-layanan seperti misalnya cek darah gitu kan. Terus di situ sih banyak sih ya. Kalau di Amerika itu ya teman-teman ya, itu imunisasi ya atau pemberian vaksin itu bisa dilakukan di klinik gitu ya. Maksudnya di toko-toko kayak apotek gitu, disuntikan gitu ya gitu kan. Terus cek ya yang umum-umum lah, yang belum ada dokternya. Baru pemeriksaan aja daripada bengong kan. Lah ternyata booming gitu ya. Pendapatannya banyak. Akhirnya dibuatlah project ini untuk mengintegrasikan klinik kesehatan. Jadi yang tadinya apotik dengan menyediakan misalnya kayak tadi ya jasa-jasa untuk cek lab gitu ya, yang sederhana gitu, dibikin klinik sekalian gitu. Bagaimana kalau kita bikin klinik sekalian? Nah, jadi ceritanya itu. Sehingga si Max Ross ini ya, dia akan di Max Ross ini ya. Jadi bagian farmasinya tadinya ya, dia memiliki ide itu. Bagaimana kalau kita bikin klinik terintegrasi ya, sekaligus nanti ada dokternya, ada apa namanya eh, pendaftaran secara online segala macam, gitu ya. Itu bisnis niche-nya itu di situ. Jadi bisnis need itu atau kebutuhan bisnis itu adalah alasan atau tujuan diadakannya proyek ini. Itu untuk apa? Tadi sudah saya jelaskan kan, untuk membuat sistem klinik terintegrasi gitu. Yang bisa melakukan penjadwalan secara online dan komunikasi real time ya, gitu. Nah, kemudian ada bagian yang ketiga adalah business requirement. Ini apa yang sistem harus lakukan untuk mendukung tujuan bisnis. Ya, gitu. Jadi untuk mewujudkan yang disebutkan di sini, gitu ya. Itu kita ngapain aja sih, gitu ya. Sistem tersebut itu perlu ngapain, perlu ada apanya, gitu ya. Contohnya di sini nih, untuk mendukung eh, proyek klinik terintegrasi dengan penjadwalan dan komunikasi online, gitu kan, harus bisa membuat apa di sini? Penjadwalan apa sih namanya, penjadwalan pertemuan dengan dokter gitu ya, itu secara mobile gitu ya. Kemudian bisa melakukan komunikasi real time dengan personil medis ya, baik secara audio, video maupun teks. Kemudian melakukan asesmen kesehatan secara elektronik ya, secara jauh gitu ya, dan mendiagnosis masalah-masalah kecil ya melalui panggilan video lah ya, gitu ya. Kemudian ini yang penting nih, yang paling bawah ini yang paling penting sebenarnya, adanya data analitik dan tracking capabilities. Maksudnya memiliki kemampuan untuk menyimpan data-data, kemudian memberikan insight dari data-data yang dimasukkan, kemudian melakukan tracking. Ya misalnya ini dia di klinik sudah di tahap apa gitu kan, kemarin sudah ngapain aja. Ada rekam medisnya gitu lah ya. Itu namanya business requirement. Jadi untuk menunjang kebutuhan bisnis ini teman-teman ya, gitu. Ini sistemnya itu harus memiliki apa gitu, memiliki apa dan ngapain gitu. Ini namanya business requirement. Harus sudah kalian masukkan ya. Jadi ini di titik ini nih kalian sudah mulai membuat permintaan sistem ya.
yang terdiri atas tadi ya siapa sponsornya gitu ya. Kemudian apa kebutuhan bisnisnya ya. Kemudian nomor 3 adalah keperluan bisnisnya. Keperluan bisnis. Jadi bacanya apa? Bisnis ini, ya kalau kebutuhan bisnis ya, sistem ini dibutuhkan ya, untuk apa? Kalau keperluan bisnis, untuk mewujudkan sistem yang bisa memenuhi kebutuhan, sistem tersebut harus bisa ngapain gitu ya. Atau isinya apa aja gitu ya. Itu namanya keperluan bisnis. Ya. Kemudian setelah itu ada nilai bisnis ya. Ya, kita bikin proyek ya, misalnya nilainya miliaran, tetapi tidak tahu nilainya itu berapa, kan sama aja bohong. Kita intinya buang-buang duit aja. Jadi ketika kita menjalankan sebuah project, itu kita harus yakin bahwa project tersebut itu profitable ya atau mengenerate keuntungan. Kemudian masalah khusus ya, kalau ada gitu kan. Misalnya masalah khususnya, oh teknologinya belum matang misalnya. Susah gitu ya. Atau kita harus membuat yang keperluan ini dari awal karena belum ada vendornya gitu kan. Itu bisa jadi. Atau bisa jadi masalah khusus berkaitan dengan regulasi misalnya. Oh, di klinik itu misalnya hanya boleh misalnya sampai atau dokternya itu ya hanya boleh dokter-dokter yang tidak membutuhkan misalnya peralatan-peralatan yang khusus gitu kan. Atau regulasi pemerintah ya harus terletak misalnya di mana atau apa. Harus memiliki misalnya tempat pembuangan limbah gitu ya. Nah itu nanti bisa istilahnya apa ya, dipertimbangkan gitu kan. Masalah khusus ini akan mempengaruhi keperluan bisnis sama nilai bisnis apa tidak gitu kan. Kalau misalnya ribet, iya mending nggak usah ya. Eman-eman misalnya kita harus mengeluarkan sekian banyak, tetapi nggak ada hasilnya. Nah, ini contohnya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa proyek itu didorong oleh kebutuhan bisnis. Jadi untuk menjalankan bisnis itu kita butuh apa sih? Sistemnya itu butuh apa gitu kan. Itu namanya kebutuhan bisnis. Sorry, bisnisnya itu butuh sistem apa? Saya kebalik ya tadi bilangnya. Gitu. Oke. Lah proyek itu didorong oleh kebutuhan bisnis itu bisa muncul dari dua teman-teman. Pertama, kita butuh apanya itu yang mengidentifikasikan orang-orang bisnis. Jadi orang-orang manajemen, misalnya orang-orang marketing, apa-apa ya, gitu. Yang kedua diidentifikasikan oleh orang-orang IT juga bisa, gitu ya. Misalnya orang IT-nya yang dia sudah fokus di bagian rantai pasok misalnya. Dia punya ide nih, tanya ke direktur, sorry ngasih proposal. Pak Direktur, ini kan kita misalnya ya, tokonya sudah besar gitu ya, atau iya tokonya udah besar lah ya. Barang-barangnya udah lebih dari 1.000 item ya. Kemudian masing-masing item itu ada yang berapa, kemudian ada yang mahal-mahal. Kita nggak tahu nih selama ini ada yang hilang apa gitu kan, atau pelayanannya kurang cepat. Nah, itu kita butuh sistem ini ya, gitu. Biasanya muncul dari orang-orang bisnis ya, orang-orang TI juga bisa. Cuma lebih baik itu diskusi ya antara orang bisnis dan orang TI. Jadi gitu. Jadi orang bisnis misalnya memiliki ide seperti ini, kita bisa bikin ide membuat sistem rantai pasok misalnya. Nanti dia diskusi sama orang-orang IT. Gimana nih? Kita mampu tidak gitu kan?
sistem pasoknya yang kayak apa gitu kan. Itu di-drill gitu ya. Nah, ini lebih baik kalau kita melakukan langkah yang ketiga ini, gitu ya. Kemudian sponsor proyek yakin akan tujuan sistem dan menginginkan sistem tersebut sukses, gitu ya. Yang menjadi sponsor proyek teman-temannya ini biasanya adalah orang-orang bisnis. Kayak tadi ya, dia yang membutuhkan sistem apa gitu kan. Kemudian dia memiliki otoritas. Maksudnya apa? Pangkatnya dia itu tidak rendah-rendah banget lah ya. Gitu. Yang kira-kira bisa mempengaruhi apa namanya? Pimpinan puncak. Kalau misalnya yang memiliki ide dia ternyata levelnya masih bawah, bisa nanti ya dia berkonsultasi dengan otoritas yang di atasnya gitu. Jadi jangan misalnya kalian karyawan biasa nih baru masuk ya departemen IT, karyawan biasa baru sebulan misalnya tiba-tiba punya ide itu kalian langsung lompat gitu ya. Langsung lompat langsung ke direktur, "Pak bikin ini." Nanti diketawain gitu lah, lalu siapa?" Gitu kan. Lah kamunya konsultasi dulu sama, atasan gitu ya, atasannya setuju apa enggak gitu ya. Perlu di itu, tapi nanti tergantung culture perusahaan juga sih. Ada beberapa culture perusahaan yang memang dia, meng-encourage bahkan level yang terendah pun untuk, namanya outspoken ya, untuk memberikan ide. Jadi dia bisa memberikan outspoken itu bisa memberikan argumen ya, gitu, atau bisa menyarankan sesuatu gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, makanya kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, ini di sini, bukan orang IT nih gitu ya, tetapi dia orang-orang bisnis. Lah jasa farmasi ini kan bisnisnya kan gitu. Jadi dia wakil direktur dari, bagian jasa farmasi gitu ya. Oke, sekarang oh ini contohnya CRM ya. Oh ini CRM ya, bukan supply chain ya. Kalau SCM supply chain. Contoh nih, kalian harus bedakan, harus bisa membedakan antara kebutuhan bisnis dengan keperluan bisnis ya. Jadi business need sama business requirement itu harus tahu bedanya. Kan di sini ada dua nih. Mana tadi sini ya? Business need dengan business requirement itu kalian harus tahu bedanya. Bedanya itu ada di ini, slide ini. Mana? Oke. Jadi bahasa kebutuhan bisnis itu teman-teman ya, dia itu bahasa atau statement ya. Statement yang eh, memiliki yang apa ya, yang levelnya atas gitu ya, tetapi memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Misalnya contohnya kebutuhan bisnis ini adalah membantu tim marketing untuk mendapatkan konsumen baru yang bisa ditawari produk dan mempertahankan konsumen lama. Gitu kan. Usulan proyeknya adalah CRM. Lah untuk bisa membantu tim marketing gitu kan, mana? Uh, mendapatkan konsumen baru atau mendapatkan konsumen lama, berarti sistem itu harus bisa. Jadi kalau kalian bikin keperluan bisnis itu diawali dengan sistem harus bisa. Untuk apa? Memenuhi ini kebutuhan bisnis. Sistem itu harus bisa menyimpan nama, email, dan nomor telepon. Ya, karena untuk apa? Menghubungi kembali kan, mempertahankan. Atau untuk mendapatkan konsumen baru kita harus punya daftar nama yang bisa kita hubungi baik melalui email atau nomor telepon. Terus menyimpan foto konsumen lah itu bukan keperluan bisnis untuk kebutuhan bisnis ini. Kita kan tidak butuh sebenarnya kan foto konsumen. Untuk nyari dapetinnya aja sulit ya. Misalnya ini kita punya data ya, punya data list konsumen. Nah, gitu kan. Masa mau langsung ada fotonya kan itu nggak penting banget gitu. Makanya ini bukan masuk ke dalam keperluan bisnis. Jadi kalau kalian bikin keperluan bisnis itu tidak ngarang gitu ya, tetapi harus dilihat dari
poin-poin yang ada di kebutuhan bisnisnya. Kemudian sistemnya itu harus bisa memungkinkan staf call center mengirim email, gitu ya. Kemudian konsumen dapat menghubungi support team, gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ya, nilai bisnis itu ada dua macam teman-teman. Ini ada dua ya. Yang pertama tangible value. Ini harus saya tambahin aja nih. Pakai angka aja ya. Jadi nilai bisnis itu ada dua macam teman-teman ya. Yang pertama tangible value. Atau dia berwujud ya. Berwujud itu gimana? Dapat diukur dan dihitung secara langsung. Jadi tidak ada asumsi. Ya tetap ada asumsi ya, cuma dia tidak apa ya, tidak ada perantara. Ini namanya tangible. Kalau intangible value dia yang tidak berwujud ya. Jadi untuk menghitungnya ya, kalau intangible value itu harus dikonversi ke angka-angka lain yang kira-kira menggambarkan nilai bisnis yang tidak berwujud ini. Nanti akan kita bahas ya. Oke, yang ini pertama berwujud ya, sehingga apa? Dengan sangat mudah kita ukur. Misalnya nih, kita punya inventory ya di SCM ya, di supply chain itu barang. Kita tahu barang tersebut itu didapatkan dengan harga tertentu, maka nilainya ya sesuai dengan harga. Itu yang disebut sebagai nilai yang berwujud gitu ya. Oke. Nah, ketika kalian membuat nilai bisnis yang tangible value ini gitu ya, kalian harus dapat menjawab pertanyaan ini. Oke, nilai apa yang akan diciptakan oleh proyek ini? Berapa banyak uang yang bisa dihemat? Ya, berapa banyak uang yang dihasilkan? Jadi apa namanya, melihat tangible value itu teman-teman ya, itu tidak hanya dari hasil saja, dari penghematan juga termasuk gitu ya, gitu ya. Jadi misalnya sistem ini kok tidak menghasilkan apa-apa, gitu. Secara nyata tidak ada uang yang dihasilkan, tapi ternyata dia bisa menghemat ya banyak hal gitu kan. Nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam nilai bisnis. Jadi tidak hanya hasilnya saja ya, tetapi penghematan juga masuk ke arah situ. Kemudian penghematan juga banyak macam-macam ya. Penghematan uang, juga penghematan waktu. Waktu juga penting teman-teman ya. Ketika kita bisa menghemat banyak waktu, maka bisa kita hitung ya, atau kita dapatkan kompensasi ya dari tempat lain gitu ya, dari bagian lain gitu kan, gitu. Itu tangible value. Kemudian bagaimana akan meningkatkan pengalaman pelanggan? Ya itu termasuk ke dalam nilai bisnis yang tangible value. Semuanya bisa dihitung dengan jelas ya, tanpa adanya konversi atau pembuatan asumsi ya yang khusus gitu ya. Oke, kalau intangible value ini dia tidak dapat diukur secara langsung sebenarnya. Sebenarnya dia tetap diukur teman-teman ya, tetap diukur, oh sorry, tetapi tidak secara langsung gitu ya. Contohnya apa? Jadi dia lebih ke, kalau orang bilang itu kualitatif ya. Jadi ini kualitatif. Jadi peningkatannya secara kualitas ya. Dibikin aja ya, sini aja ya, bikin ya. Kualitatif. Jadi ada peningkatan kualitas ya. Kalau yang tangible value itu dia kuantitatif. Kuantitatif. Hmm, hmm, agak ngantuk nih saya. Kuantitatif itu
apa ya, peningkatan secara kuantitas ya, secara kualitas ya, ini kuantitas ya. Malah sampai terakhir. Ini N-nya posisinya di deket next ya, jadi suka salah ngetik ya, salah mencet. Oke. Nah, ketika kalian mengukur kualitatif atau individual value ini, itu adalah contohnya kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, produktivitas naik gitu ya. Kemudian persepsi merek itu bisa dimasukkan ke dalam intangible value, dan kadang-kadang teman-teman ya, malah sebagian besar gitu ya, itu intangible value-nya itu jauh lebih besar dibanding tangible. Misalnya sistem ini kok cuma menghemat atau menghasilkan sedikit ya, tetapi ketika pelanggannya puas gitu ya, karyawannya puas gitu kan, maka secara overall orang akan lebih memilih ya, karena secara marketing dia lebih baik gitu ya, dicitrakan dia lebih baik gitu. Apalagi produktivitas gitu ya, itu akan sangat juga atau bisa dihitung itu ke dalam nilai uang juga gitu kan. Kalau sudah melakukan menghitung produktivitas karyawan. Persepsi merek yang semakin meningkat juga merupakan indikator intangible value yang baik gitu ya. Contoh nih, kalian tahu Coca-Cola ya, Coca-Cola, Nike gitu kan. Itu sebenarnya nilai bisnis mereka itu bukan di peralatan yang mereka miliki gitu kan. Bukan di bahan baku yang mereka miliki, bukan di inventory atau jumlah sepatu yang mereka miliki, tetapi pada brand image ya atau persepsi merek itu gitu. Sehingga orang itu rela ya, kalau sudah persepsi merek nih ya, orang itu rela membayar dengan harga yang tinggi ya untuk produk, padahal mungkin ya sama saja gitu kan, nggak terlalu beda jauh lah ya, cuma persepsinya seperti itu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ya, kalau kita lihat
di bagian ininya nih, template proposalnya ya. Setelah kalian tentukan permintaan sistem ya, gitu. Kalian juga masukin nilai bisnisnya di sini. Nanti syarat tangible apa? Kemudian ya, oh yang ditulis di sini itu secara tangible-nya saja ya. Potensi peningkatnya yang bisa dihitung sih ya, karena bisa dihitung secara kuantitatif. Jadi kalau kalian masukkan yang tangible ya, mungkin secara di awal itu belum bisa kita tentukan nilainya. Tapi setelah kita lakukan telaah, ternyata bisa dijadikan value ya. Biasanya value-nya itu dalam bentuk mata uang, gitu ya. Kalau di kita itu menggunakan rupiah saja nanti ya. Baru dimasukkan ke sini. Itu nilai-nilai bisnis. Dan nanti kalau di sini sudah muncul teman-teman ya nilai bisnisnya apa, kalian lakukan eh, studi kelayakan namanya ya. Rencana kerja itu nanti teman-teman ya. Ini di skip. Saya kurang tahu nih. Ini harusnya setelah. Coba nanti saya lihat ya teman-teman ya. Saya agak ragu-ragu. Tapi memang urutannya seperti ini sih. Rencana kerja dulu. Baru nanti studi kelayakan. Tetapi pelaksanaannya ya. Analisis kelayakan ini dilakukan terlebih dahulu teman-teman ya. Dilakukan terlebih dahulu. Kemudian baru dilakukan yang tadi. Yang penentuan jadwal segala macam gitu ya. Oke. Nah, oke. Ya. Jadi contoh dari nilai bisnis itu seperti ini, teman-teman. Ini ya. Business value, nilai bisnis nih. Contohnya seperti ini. Tulis saja kalian ya. Kami berekspektasi bahwa sistem klinik terintegrasi ini akan meningkatkan, ini yang di atas ini teman-teman ya, meningkatkan, lah ini yang intangible nih ya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan merek gitu ya, nilai merek ya karena memiliki keunggulan dalam peningkatan kenyamanan dari klinik gitu kan. Kemudian implementasi sistem ini juga akan meningkatkan penjualan obat-obatan di dalam departemen farmasi gitu ya. Nah, nanti disebutkan di sini setelah kalian menyebutkan yang intangible, kalian sebutkan tangible. Dengan adanya peningkatan yang ada di sini gitu ya. Itu kita melakukan estimasi ya secara konservatif. Nanti akan meningkat apa di sini? Oke, kita akan mendapatkan 375.000 US dollar per tahun gitu kan. Naik dari eh, apa? Naik ya. Ada kenaikan gitu ya. Kenaikan sebesar 75% dari pendapatan saat ini gitu ya. Dari mana? Dari customer-customer baru. Jadi dia nanti mengharapkan dengan adanya sistem ini banyak customer baru yang masuk gitu ya, yang datang atau yang eh, menggunakan ini ya jasa kita gitu ya. Kemudian dari customer yang sudah ada gitu kan, itu akan ada peningkatan sebesar 75% ya. Dari yang tadinya 1 juta menambah 750.000. Kemudian peningkatan di sini ya, peningkatan penjualan farmasi itu naik 50.000 gitu. Ya disebutkan di sini ya. Jadi nanti kalian isi di sini kira-kira dengan adanya sistem ini kalian apa nih? Keuntungannya apa? Ini apa aja ya? Yang di sini ini adalah intangible ya. Intangible value. Kalian jelasin. Nah, setelah pelanggan puas ya, traffic yang datang lebih banyak, maka akan muncul nilai-nilai di sini. Gitu. Intangible.
Oke ya teman-teman ya. Setelah kalian isi teman-teman ya, kalian masuk ke analisis kelayakan teman-teman. Gitu ya. Jadi analisis kelayakan itu cuma menjawab satu hal saja sebenarnya. Proyek ini layak nggak gitu ya. Dengan melihat dua aspek ya. Pertama gitu ya. Dengan risiko-risiko yang ada, apakah bisa dilanjutkan? Terus untuk menghadapi risiko tersebut, gitu kan? Itu kita punya apa dan apakah bisa diatasi? Intinya itu ya. Nanti di analisis kelayakan itu ada tiga. Pertama kelayakan teknis. Jawabannya, apa namanya? Pertanyaannya adalah bisakah kita membuatnya? Itu namanya kelayakan teknis. Jadi secara teknis kita bisa membuat apa tidak sih sistem ini? Nanti isinya apa kelayakan teknis akan kita bahas. Kemudian kelayakan secara ekonomi, itu jawabnya itu haruskah kita membuatnya? Gitu. Oh, ada secara ekonomi mendapatkan sekian sekian sekian. Ternyata biayanya sekian. Kemudian kita bisa nggak sih atau apa kita harus membuatnya apa tidak sih gitu kan. Kalaupun tanpa misalnya sistem tersebut, apakah perusahaan kita akan apa-apa gitu nanti ada analisisnya itu di situ ya. Jadi banyak pertimbangannya. Jadi bikin sistem itu tidak hanya faktor perasaan ya, harus ada data-data yang mendukung. Kemudian kelayakan secara organisasi itu setelah nantinya proyek ini jadi gitu, apakah benar-benar akan digunakan? Kemudian tingkat resistensinya seperti apa? Karena biasanya begini teman-teman, ketika kita menerapkan sistem informasi yang baru, itu tentunya akan melakukan perubahan-perubahan personel juga ya. Dan seringnya ya, ketika kita menerapkan sistem yang baru, itu justru mengurangi jumlah karyawan. Kalaupun tidak, dia akan menghilangkan beberapa karyawan misalnya ya. Kayak sekarang itu yang ramai ya, dengan semakin maraknya mobile banking gitu kan, ATM yang bisa untuk setor, untuk narik gitu kan. Sekarang kan kalau kalian ke bank itu ya, coba aja ke bank ya, lihat aja ke BCA. Itu tellernya nggak usah sebanyak dulu gitu kan, tellernya makin sedikit aja gitu. Akhirnya kan dari sisi organisasi dia nggak butuh teller banyak-banyak gitu. Ya nanti mungkin ke depannya teller-teller yang biasanya kan teller kontrak ya, yang kontrak dia tidak akan diperpanjang, kemudian tidak melakukan rekrutan teller-teller baru. Biasanya seperti itu ya. Jadi nanti sistemnya akan kalian teropong juga. Nanti ada resistensi apa tidak? Nanti organisasi kita mampu apa tidak? Itu perlu dijawab dari namanya analisis kelayakan ini. Gitu ya. Nih, nanti kita bahas satu-satu nih ya. Ini pertama kelayakan teknis. Ya. Nanti di kelayakan teknis itu ada 4 hal yang harus kalian analisis gitu ya. Pertama dari fungsional, kemudian dari teknologi, kemudian ukuran proyeknya, kemudian kompatibilitas. Fungsional ini apakah ya yang akan mengerjakan secara teknis nih ya, yang akan mengerjakan ini paham apa tidak? Proses bisnisnya paham apa tidak gitu kan. Kemudian cara itu yang proses bisnisnya, fungsionalnya ya. Kalaupun personel di dalamnya ternyata tidak paham, kan kita bisa hire gitu kan. Hire pun hire yang apa, bagian apa, selama apa kan perlu dipertimbangkan juga. Karena nanti akan memunculkan faktor biaya juga kan, biaya dan waktu. Kemudian dari sisi kelayakan secara teknologi, ini adalah dari sisi teknisnya. Yang bikin mampu apa tidak gitu kan. Kalaupun tidak mampu, apakah bisa kita outsource? Dan nanti risikonya apa kalau outsource? Ya itu ada. Ya, outsource itu alih daya ya. Jadi kita tidak membuat sendiri, tapi dibuatkan oleh perusahaan lain. Kemudian dari ukuran proyek, ya kita sudah bisa mengestimasi nih. Oh ini proyeknya ternyata besar. Kalau besar itu tentunya risikonya lebih besar. Oh ini proyeknya sedang, risikonya bisa kita antisipasi. Ya, nanti sampai menjawab pertanyaan itu ya. Kemudian kompatibilitas ya ini adalah
matching nggak dengan sistem yang sudah jalan sekarang. Kalaupun gap-nya terlalu besar gitu kan, bisa nggak kita memitigasi perbedaan itu, gitu ya. Atau mungkin kita penerapannya secara bertahap, gitu kan. Tidak ujuk-ujuk langsung besar gitu ya. Nah, itu nanti dapat apa namanya menjadi pertimbangan banyak gitu kan sampai akhirnya nanti proyek tersebut itu secara analisis kelayakan itu akan dilanjutkan apa tidak. Oke. Lah, ketika kalian melakukan gitu kan atau menilai secara ekonomi, yang tadi kan ini kan namanya kelayakan teknis ya. Ini kelayakan secara ekonomi gitu ya. Namanya cost benefit analysis. Ini ada langkahnya teman-teman ya, gitu. Jadi nanti kalian akan pertama-tama mengidentifikasikan biaya. Jadi kira-kira biaya yang muncul untuk membuat proyek ini itu berapa, kemudian manfaatnya apa. Jadi setelah proyek ini jalan, kalian akan mendapatkan manfaat apa. Itu langkah yang pertama, ya. Kemudian langkah kedua, tambahkan nilai ya atau angka dalam rupiah, dalam mata uang lah ya, pada biaya-biaya dan manfaat tadi. Ini dan manfaat-manfaat. Jadi ada semacam asumsi ya, pembuatan asumsi. Dan nanti kita akan lihat juga nih pembuatan asumsi kalian itu masuk akal apa tidak. Ya, nanti si direktur juga akan tahu. Kemudian kita tentukan arus kas ya, ketika misalnya sistem tersebut sudah jalan, dibuat arus kasnya seperti apa. Kemudian kita hitung NPV-nya, ROI, dan BEP-nya. Berdasarkan data-data yang kita himpun pada langkah 1, 2, dan 3 ini. Oke, kita bahas satu-satu ya untuk kelayakan ekonomi. Kalau kita bandingin dengan proposal sistemnya ya teman-teman ya. Setelah kalian melakukan kelayakan teknis yang nanti kalian akan tuangkan ke dalam proposal sistem ya, yang ini. Nah, nanti di sini nih, kelayakan teknisnya itu apa? Seperti apa gitu ya. Secara fungsional seperti apa, secara teknologi seperti apa, secara ukuran proyek seperti apa, secara kompatibilitas seperti apa. Contohnya adalah, oh di sini nggak ada ya. Kelayakan, harusnya ada sih. Nanti saya ambil deh dari bukunya. Contohnya, fungsional itu apa, teknologi itu apa, gimana. Oke, nanti akan saya masukkan. Masa saya nyari contoh yang seperti ininya nih. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman ya, kalian sudah isi tuh ini. Kalian masuk ke kelayakan secara ekonomi. Ya, pertama biaya dan manfaat kalian identifikasi gitu ya. Biaya pengembangannya apa aja sih? Berapa aja? Kemudian yang masuk biaya operasional apa aja? Kemudian manfaat berwujudnya apa aja? Yang tidak berwujudnya apa aja? Nah, ini nanti hasil saripati gitu ya. Ketika kalian membuat permintaan sistem yang di atas kan sudah disebutin kan. Nanti bisa kalian lebih jembrengkan lagi di sini. Lebih kok jembrengan, jabarkan lagi di sini ya. Contohnya nih, biaya pengembangan ya. Kayak gaji tim development, gaji konsultan, training ya ketika development, instalasi, kemudian biaya hardware, biaya software, terus peralatan-peralatan kantor gitu kan. Kemudian biaya untuk konversi data itu termasuk ke dalam biaya pengembangan. Pokoknya kira-kira apa aja yang akan dikeluarkan ketika kita membangun sistem itu dimasukkan ke situ. Ini contoh ya. Kemudian contoh operasional cost itu softwarenya berapa, upgrade software ya. Terus biaya lisensi per tahun gitu kan, perbaikan hardware, upgrade hardware gitu kan. Gaji tim operasional ya. Kemudian biaya-biaya komunikasi segala macam termasuk training dari pengguna yaitu akan masuk ke dalam biaya operasional.
Kemudian contoh dari manfaat berwujud ya. Contohnya peningkatan penjualan, pengurangan karyawan. Nah, yang ini kadang bikin orang marah gitu ya. Jadi misalnya ada pengurangan karyawan di bidang marketing ya setelah adanya CRM. Yang tadinya 100 orang menjadi 20 orang aja. Maka pengurangan karyawannya adalah 80 kali gaji marketing per bulan per tahun gitu ya. Gitu. Misal gaji marketingnya itu 1 juta gitu ya. Tadinya butuh 100 juta per bulan ya. Setelah ada sistem tinggal 20 juta. Berarti nanti benefitnya itu 80 juta per bulan per tahun. Berarti dikalikan 12 sekitar berapa? 96 ya. Jadi 960 juta per tahun. Dan nanti dimasukkan ke sini ya. Kemudian reduction in inventory ini juga perlu dimasukkan. Misalnya nih, ketika belum ada sistem, itu kita harus menyediakan inventory di gudang ya, itu senilai 1 miliar. Tetapi setelah ada sistem, kita cukup ada barang di gudang senilai 200. Maka yang 800 juta itu masuk ke dalam sini, tangible benefit. Ya, pengurangan biaya IT gitu ya. Itu juga bisa masuk. Kemudian eh, harga supplier yang lebih baik. Misalnya dengan adanya sistem ya, kita bisa beli barang ke supplier yang paling tepat. Misalnya nih, sebelumnya kita belanja misalnya margarin gitu ya, ke supplier A dengan harga 400.000. Setelah adanya sistem kita bisa milih, oh ternyata supplier B itu menyediakan barang yang sama dengan harga cuma 380.000. Nah sisanya misalnya ya 20.000 itu menjadi tangible benefit. Cuma ya nanti kalian bisa melakukan asumsinya secara global gitu ya, tidak per item barang seperti tadi. Gitu. Dan asumsinya harus yang masuk akal gitu ya, jangan yang maksudnya masuk akal itu begini. Kalian punya data pendukungnya gitu ya. Tidak menyebutkan, loh ini kok benefitnya besar tetapi tanpa data pendukung, atau kok benefitnya kecil tanpa data pendukung ya. Intinya mau besar mau kecil benefitnya ya itu ada data pendukungnya. Itu yang disebut sebagai tadi saya bilang masuk akal tadi gitu ya. Gitu. Sekarang gede banget gitu ya. Tetapi setelah dihitung ya, dijabarkan alasannya gitu kan, kenapa itu bisa muncul, kan jadi masuk akal kan. Gitu. Jadi intinya di situ ya. Kemudian intangible benefit itu contohnya itu peningkatan market gitu ya. Peningkatan nilai merek gitu ya. Kemudian peningkatan kualitas produk itu juga masuk ke intangible benefit. Atau peningkatan pelanggan yang semakin puas gitu. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Itu nanti kalian masukkan nih di sini semua. Ini udah saya kasih titik-titik ya. Isi aja di situ apa gitu ya. Oke. Ya, setelah itu teman-teman ya, ini saya langsung ke sininya aja. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Setelah kalian masukkan nih, kayak di sini misalnya kita masukkan increase sales ya, terus apa-apa-apa. Kalian kasih estimasi angkanya. Sehingga teman-teman ya, ketika muncul angka-angka ini, teman-teman ya, nanti kita bisa membuat namanya BEP ya. Jadi kita anggap nih, nanti kita buat berapa tahun. Ini saya udah kasih template-nya teman-teman ya. Kalian tinggal isi aja. Mana? Nih. Nih di studi kelayakan ekonomi ya. Ini udah ada di repository juga. Kalau kita buka isinya seperti ini.
dan saya bikin 5 tahun ya. Katakanlah sekarang 2002 berapa? 2025 ya. Nanti kalian buat sampai 2029. Ya, benefitnya apa aja. Ini yang merah-merah ini yang kalian isi teman-teman ya. Yang saya merah. Jadi yang ini, kemudian ini, itu dia secara otomatis akan menghitung. Ini juga enak ya. Kalau kalian ingin tahu ini apa, silakan dibedah apa namanya formulanya ya. Kalau ini dia akan menjumlahkan antara sini dengan sini gitu ya. PV-nya dia akan menjumlahkan antara ini dengan asumsi ya, asumsi inflasi 3 tahun. Nah, nanti kita pakai asumsi inflasi 3 tahun aja. Soalnya kalau misalnya 5% ya di sini harus dirubah angka 5. Gitu. Ya, jadi kalian jangan isi yang selain dikasih merah-merah ini. Ya, sama sini rinciannya ya. Gitu. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, baru setelah itu kita bisa kelihatan nih di sini nih, BEP-nya dalam berapa tahun. Gitu. Nah, ini diisi kenapa teman-teman ya? Yang ini nih, bagian ini. Ini kalian lihat nih, dia itu mulai dari minus ke positif itu di tahun berapa? Kalau ini berarti kan tahun pertama, kedua, ketiga ya. Sehingga di sini angkanya akan diganti angka 3. Kalau nanti dia positifnya di antara ini dengan ini gitu ya. Nanti dia akan diganti angka 4 ya, angkanya angka 4. Ininya akan geser ke sini. Ya, jadi yang ini akan tergantung dari kapan dia impas atau dari negatif ke positif. Oke ya, udah saya bikinkan template-nya. Jadi nanti kalau udah kalian tinggal copy atau di capture masukin ke sini. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman cara bikinnya. Ini udah ya. Ini sudah ya, ini rincian dari jadi ini ya, itu dirincikan angka-angkanya ke sini. Nah, kemudian ini cara ngitungnya, ini rumus-rumus ya sebenarnya yang sudah saya inputkan ke sini. Ini ya, ini rumus-rumus itu sebenarnya. Ya, ini juga nih. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet. Cuma yang perlu kalian pahami ya kalau bikin PV itu adalah formulanya ini. Makanya kalau kita lihat di sini ini ada PV. PV itu mana? Ini ya, PV ya. Rumusnya. Nah, ini nih. Ini rumus PV nih kalau kalian lihat. Ya, dibagi ya inflasi dipangkat ya 1 gitu ya. Sama seperti ini. Interest rate-nya. Oke, ini nggak usah dipikirkan lah ya. Udah ada template-nya. Tinggal kalian harus pahami aja gitu ya. Ini maksudnya apa, maksudnya apa. Ini contohnya ya, sudah saya bikinkan. Ini dengan adanya asumsi. Jadi nanti asumsi yang di Excel itu kita gunakan ini. Nah, nanti kapan-kapan deh saya bikin biar asumsi ini bisa kita ubah-ubah ya. Mungkin akan kita taruh di atas sini apa di sini. Oke. Kemudian kalau kalian lihat nih masing-masing apa namanya cost dan benefitnya ya. Jadi dari cost sama benefit di atasnya, sama yang benefit ini, itu akan kita bisa bikin peta menjadi ini. Sorry, grafik. Sehingga kita akan tahu dia itu BEP-nya di tahun ketiga lebih berapa bulan. Ini pun akan muncul di sini nih teman-teman. Ya, 3,63 tahun. Jadi di tahun ketiga 0,6 bulan. Jadi di bulan ke-7 kira-kira. Maka hasilnya kan seperti ini. Ya,
Di sini titik impasnya. Jadi biaya yang kita keluarkan akan bisa di-cover oleh peningkatan-peningkatan ya dalam tahun berapa gitu kan. Jadi ini baru untung itu setelah 3,63 tahun ya. Oke. Oke, sekarang kelayakan organisasi ya. Jadi kalian udah isi nih. Udah isi ini, udah isi ini, udah isi ini. Berarti kelayakan organisasi. Nah, nanti kelayakan organisasi kalian isikan ya. Dari si organisasi itu apa? Nanti penjelasannya ya. Jadi segini. Jadi nanti ini tugas kalian teman-teman ya. Nah, mungkin kita pekan depan kita offline kan teman-teman ya. Ini pertama nih, kita membuat permintaan sistem ya. Kemudian sudah mulai membuat ya. Muali lagi. Mulai membuat ya permintaan sistem ini juga ya, ringkasan eksekutif. Permintaan sistem, kemudian rencana kerja nanti. Berarti sudah mulai kelayakan, studi kelayakan. Analisis kelayakan teknis ya. Mulai membuat analisis kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Yang kedua adalah kelayakan ekonomi, secara ekonomi. Yang ketiga kelayakan secara organisasi. Oke, ini ya. Jadi nanti ini akan ada pertemuan online-nya. Pertemuan offline untuk mengecek apakah kalian sudah membuat ini. Oh, nyem. Oke, terus apa itu kelayakan organisasi ya? Nanti akan kita batasi sampai sini dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ketika kalian menjabarkan apa-apa yang ada di kelayakan organisasi. Pertama, pengguna akan menerima sistem apa tidak gitu ya. Terus kalian jabarkan, kalau menerima sistem itu gimana? Kalau tidak menerima sistem itu apa? Atau menerima sebagian yang mana gitu ya. Kalian jelaskan. Kemudian apakah proyek selaras dengan tujuan bisnis? Kemudian kalian akan melakukan analisis stakeholder, yaitu orang, kelompok orang, atau organisasi yang akan terpengaruh dengan sistem baru tersebut. Gitu ya, ini contoh stakeholdernya. Gitu ya. Oke, mungkin saya batasi sampai situ dulu ya. Mohon maaf karena saya ada acara ya, harus ya ada acara keluarga. Cuma nanti tetap ya kuliah yang jam 2:30 insya Allah masih bisa saya itu ya saya isi ya. Cuma sebentar kok, cuma sampai kira-kira jam 12-an lah. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalian sudah harus membuat ini ya sampai pekan depan ya. Nanti ini akan saya lihat gitu. Jadi akan ada pertemuan offline, pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima untuk mengecek hasil kerja kalian. Oke, ya saya rasa itu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan di WA saja ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.